Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan kabel kelas B. Di sini kami membahas terkait observasi jaringan kabel di suatu sekolah yang bernama MTSN Surakarta 2 yang beralamatkan di Pajang Surakarta. Di sini kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Abrar Faiz Rizi Mahendra dengan NIM K35202, ada Vivi Lianti dengan NIM K35204, ada Ahmad Fuzlullah dengan NIM K35206, Muhammad Zulkarnain dengan NIM K35252, Muhammad Isna Rafat dengan NIM K35250, dan Syarul Bagasiana Imawan dengan NIM K35272. Kami dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, ini adalah Universitas Surakarta yang insya Allah untuk laporan ini kami buat di tahun 2022. Baiklah, untuk menyingkat waktu, di sini kami akan melaporkan terkait observasi kami jaringan nirkabel di sekolah yang telah kami sebutkan. Untuk bagian yang pertama, kami persilakan dari Saudara Abrar untuk bisa menjelaskan. Untuk yang pertama, terdapat deskripsi tempat observasi. MTS 2 Surakarta merupakan madrasah tsanawiyah yang melayani pengajaran jenjang pendidikan SMP di Kota Surakarta. Adapun pelajaran yang diberikan meliputi semua mata pelajaran wajib sesuai kurikulum yang berlaku dan tambahan mata pelajaran agama Islam. Di MTS 2 Surakarta memiliki staf pengajar guru yang kompeten pada bidang pelajaran sehingga berkualitas dan menjadi salah satu yang terbaik di Kota Surakarta. Tersedia juga berbagai fasilitas sekolah seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, lapangan olahraga, musola atau masjid, kantin, dan lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil observasi. Yang pertama, jumlah akses point yang ditemukan ada 11 akses point tersebar di beberapa titik, ada yang di dalam sekolah dan di luar sekolah. Denah penempatan akses point yang pertama yaitu ruang perpustakaan ada di gedung D, yang selanjutnya ruang tata usaha di gedung B, selanjutnya kantor guru di ruang guru, ruang BK ada di gedung A, dan kelas ada di gedung B dan C. Untuk denahnya ada di gambar pada di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu SSID yang terbroadcast yang kami temukan ada pada screenshot di bawah ini. Antara lain ruang BK, Huawei Madrasah Juara, dan MTS Negeri 2 Surakarta. Selanjutnya nomor 4, channel yang digunakan. Router Wi-Fi, fiber home. Yang kelima, mekanisme enkripsi yang diterapkan. Informasi ini bisa didapatkan menggunakan aplikasi NetStumbler. Security yang pertama WPA PSK, yang kedua WPA 2 PSK, yang ketiga WPA 2 personal. Nomor 6, catat benefit atau faktor-faktor positif dari penerapan infrastruktur tersebut di tempat. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih server dan banyak klien. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi dan dapat menambah informasi dalam upaya pengimplementasian infrastruktur jaringan Wi-Fi yang dapat nomor 6 taulah catat benefit atau faktor-faktor positif dari penerapan infrastruktur tersebut di tempat. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih server dan banyak klien. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi dan dapat menambah informasi dalam upaya pengimplementasian infrastruktur jaringan Wi-Fi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas
perencanaan jaringan Wi-Fi. Nomor 7, catatan kelemahan ataupun faktor-faktor yang kurang baik dari penerapan infrastruktur tersebut. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan perhubungan berupa kabel jaringan. Relatif lebih sulit dilakukan bila bangunan memiliki ruangan terpisah atau menghubungkan dua gedung yang terpisah. Nomor 8, jika ditemukan kekurangan, tulisan konsep ideal dari solusi yang kelompok Anda usulkan. Ditambahkan sistem pengamanan, yaitu misalkan web atau wire equivalent privacy, jadi penggunaan tertentu yang telah memiliki otoritas saja yang dapat menggunakan sumber daya jaringan Wi-Fi dan membatasi akses dengan mendaftarkan MAC address dari komputer klien yang berhak mengakses jaringan. Ya, baiklah. Selanjutnya adalah analisis hasil observasi. Hasil yang penulis dapatkan dari wawancara dengan tim sekolah atau guru TIK di MTSN 2 Surakarta yang merangkap jabatan sebagai kepala Sarpras mendapatkan bahwa infrastruktur jaringan di MTSN 2 Surakarta ini memiliki satu jaringan LAN yang terhubung ke ISP atau Internet Service Provider, yaitu adalah WPA PSK, WPA2 PSK, WPA2 personal yang berfungsi untuk mengakomodir kebutuhan 4 departemen kerja, yakni ada ruang perpustakaan, ruang tata usaha, kantor guru, ruang BK, dan juga kelas yang menggunakan jaringan LAN tersebut. Topologi yang digunakan di sekolah ini adalah topologi mesh atau mesh ya, yaitu adalah suatu hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada pada jaringan. Jadi buat jaringan topologi mesh ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau bersifat dedicated link. Dengan topologi tersebut, disimpulkan bahwa antar pengguna dapat berbagi file, sharing, dan juga pointer sharing. Keempat server yang berada pada masing-masing jaringan LAN, yaitu LAN 1 sampai LAN 4, bertujuan agar data terpusat atau data center dapat diakses oleh pengguna lain yang berada pada jaringan WAN atau WAN, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan juga terstruktur. Nah, di sekolah ini juga memiliki satu router utama yang terhubung pada access point. Jaringan WLAN digunakan sebagai jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi terinstalasi dan dipasang di ruang perpustakaan, ruang tata usaha, kantor guru, ruang BK yang lokasinya berseberangan. Ada beberapa faktor yang membuat penerapan infrastruktur jaringan yang kurang baik di sekolah ini, yaitu ada tempat-tempat tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan Wi-Fi, sehingga dibutuhkan beberapa akses point lagi untuk jaringan ini bisa maksimal dalam murid atau warga MTSN Surakarta 2 untuk menggunakannya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara kami, yaitu saudara Faiz. Monggo. Yang nomor 4 adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hasil observasi pada kali ini setelah melakukan kunjungan dan pengamatan di MTSN 2 Surakarta adalah yang pertama, kami selaku pengamat mendapatkan pengalaman dan mengetahui perkembangan jaringan di dalam sebuah institusi yang berupa sekolahan. Kedua, dari hasil observasi kami mengetahui bahwa jaringan dalam sebuah sekolah tersebut belum memadai karena akses poin yang digunakan terlalu renggang, sehingga membuat jangkauan jaringan menjadi lebih sempit. Namun dalam penerapannya, kami menemukan solusi bahwa untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan setting ulang infrastruktur jaringan dalam jangkauan luas. Terima kasih. Baik, seperti itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kami maaf, dan jika ada benarnya, insya Allah akan sebagai apresiasi untuk kami dan akan kami kembangkan lebih lanjut untuk observasi ini. Terima kasih. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton dan juga telah menyimak. Untuk koreksinya bisa langsung dikirim saran-sarannya
Seperti itu saja. Terima kasih dari kelompok kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.